الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Kali ini kami akan membahas satu di antara kesalahan Nabi Muhammad yang pernah beliau lakukan sehingga mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang provokator yang juga memfitnah Aisyah, istri Nabi. Ketika meninggal, Nabi Muhammad mendoakannya, meskipun Umar mengingatkannya tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ketika Nabi menyolati jenazah Abdullah bin Ubay, diturunkan sebuah ayat Al-Quran tentang larangan sholat jenazah untuk orang munafik. Tapi beberapa sumber mengatakan Nabi masih belum sempat menyolatinya. Lalu Allah turunkan surat At-Taubah ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal umri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'azzabahum fa innahum zalimun. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang yang zalim. Quran surat Al-Imran ayat 128. Nabi Muhammad SAW berdoa untuk Abdullah bin Ubay karena dia menghormati putranya, Abdullah bin Abdullah, yang adalah temannya. Ada yang menarik dari orang munafik ini, meskipun Nabi tahu siapa di antara para sahabatnya yang munafik, dia tidak menyebutkannya kepada para sahabatnya lainnya. Allah menurunkan nama-nama kepadanya khususnya melalui Jibril ketika dia akan meninggal. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu salah satu sahabatnya, Huzaifah ibnul Yaman, yang dilarang untuk diwariskan kepada orang lain. Sementara orang-orang munafik hidup di sekitar Nabi, Nabi tidak mengusir mereka dan melarang para sahabatnya untuk membunuh orang-orang yang dianggap munafik. Alasannya, dia yang mengetahui hati manusia adalah Allah. Nabi dan para sahabatnya, belum lagi kita, tidak bisa memastikan. Mereka hanya melihat luarnya saja, walaupun apa yang kelihatannya mungkin belum pasti. Disitulah letak keterbatasan kita sebagai makhluk dan kekuasaan Allah sebagai sang pencipta. Nabi tidak ingin umatnya melihat dia membunuh sahabatnya sendiri karena takut memberi contoh. Ini semacam kehati-hatian yang diikuti oleh Khulafaur Rasyidin yang tidak mau melakukan hal-hal tertentu karena takut generasi yang akan datang mengikutinya. Kepastian bahwa beberapa orang memang munafik terlihat setelah kematian orang tersebut. Sahabat hanya perlu melihat apakah Nabi sholat atau tidak. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat menoleh ke Huzaif. Ketika Huzaif berdoa, mereka berdoa, jika tidak, berarti almarhum adalah seorang munafik menurut apa yang disebutkan oleh Nabi ketika dia masih hidup. Umar pernah ke Huzaifah untuk menanyakan apakah namanya termasuk dalam daftar orang munafik yang disebutkan Nabi. Huzaifah menjawab bahwa Umar tidak terlibat. Hikmahnya adalah kemunafikan, bahwa kita menilai diri kita sendiri lebih baik daripada menuding orang lain. Kesalahan Nabi Muhammad SAW di atas selain membuktikan bahwa beliau memang hanya manusia biasa, juga memberi manfaat dengan munculnya hukum Islam yang dapat kita gunakan sekarang. Wallahu a'lam.